Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap bahwasanya dengan majelis ini menjadikan kita istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis kita ini kita masih akan melanjutkan tentang pembacaan dari kitab Al-Usul As-Salasah. Kitab Al-Usul As-Salasah yang berisi 3 perkara yang sangat penting, sangat mendasar, yang sangat kita butuhkan karena kita semuanya pasti akan mengalaminya, pasti akan membutuhkannya. Ya, ketiga perkara ini dirangkum oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad At-Tamimi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau. Meskipun kitabnya sangat ringkas, akan tetapi di sana banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari kitab tersebut. Sehingga dalam pembahasan kali ini kita sudah masuk kepada 3 perkara tersebut. Dan di sini mu'alif mengawali bahwasanya apa ketiga perkara yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya tersebut. Ketiga perkara itu adalah pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya, juga mengenal tentang agamanya, dan mengenal tentang nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada ini usul yang pertama atau dasar yang pertama tentang pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya sudah kita jelaskan bahwasanya Rabb kita itu adalah Allah yang telah mendidik kita, membina kita, memelihara kita. Ya, dan demikian juga sudah kita jelaskan tentang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita itu dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita sudah menyampaikan juga tentang hakikat dari Rob itu, hakikat dari Tuhan itu seperti apa, sudah kita jelaskan. Dan terakhir, kita sudah menjelaskan juga tentang macam-macam ibadah, dan berikut beberapa macam dalil dari ibadah-ibadah, yaitu beberapa dalil yang menunjukkan tentang ibadah tersebut, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya, di antara dalil yang sudah kita baca adalah seperti misalkan ibadah berdoa, ya, kemudian ibadah al-khauf, kemudian roja, kemudian tawakal. Demikian juga tentang rogbah, ya, perasaan ingin berharap agar dia bisa meraih apa yang dia inginkan, yang dia cintai. Demikian juga rohbah, yaitu perasaan kecemasan atau kekhawatiran dan terhadap sesuatu, dan artinya upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan tersebut. Demikian juga ada khusyuk, ketundukan, kepatuhan, itu juga semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kemarin yang sudah kita jelaskan adalah tentang dalil dari khosyah dan juga tentang inabah, yaitu khosyah takut yang disertai dengan ilmu pengetahuan, sedangkan inabah ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan kita. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil dari ibadah yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini mu'alif menyampaikan wa dalilu al-isti'anati. Dan yang menjadi dalil dari isti'anah. Apa isti'anah itu? Isti'anah adalah meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan. Yang mana kalau kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah permintaan pertolongan yang tulus, yang kita di sana benar-benar mengagungkan, benar-benar menganggap bahwasanya Allah lah yang maha berkuasa, yang maha bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kalau pertolongan seperti ini, maka ini hanya boleh kita haturkan hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang selainnya. Karena selain Allah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ya, dan Allah ketika mau menolong seorang hamba, pasti Allah mampu untuk menolongnya. Dan dalilnya sudah senantiasa kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon
pertolongan. Al-Fatihah ayat yang ke-5. Ini salah tulis ya, ayat yang ke-5 yang benar. Nah, jadi hanya kepadamu ya Allah. Di sini ada penekanan iyakanya ini didulukan. Nah, harusnya kan na'budu iyaka itu secara umumnya. Akan tapi ketika ada pendahuluan iyaka ini memberikan benar-benar pembatasan. Tidak ada yang selainnya. Hanya satu-satunya. Maka itu adalah Allah semata. Kita menghamba. Na'bud. Kita menjadi hamba itu hanya kepada Allah saja. Dan demikian juga iyaka dan hanya kepada Allah semata nasta'in kita mohon pertolongan. Nah, jadi disinilah kemudian yang senantiasa kita aturkan dalam segala kehidupan kita. Kalau kita butuh pertolongan, kemana kita minta tolong? Yaitu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ini dipertegas pula di dalam sebuah hadis, ya, hadis yang sahih, wa fil hadis, dalam hadis sahih. Hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabat Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil. Hingga beliau memanggilnya dengan ya gulam. Ya. Wahai bocah yang masih kecil. Nah, kemudian di salah satu wasiatnya beliau bersabda adalah idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu mau minta tolong, maka minta tolongnya itu kepada Allah. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang meskipun dari sahabat yang masih kecil, ya, sahabat Ibnu Abbas yang masih kecil itu pun sudah diberikan wasiat agar kalau kita butuh pertolongan, kita mintanya hanya kepada Allah semata. Dan mana kalau kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya seperti ini, maka tentu Allah Subhanahu tidak akan pernah mengecewakan kita. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah wa dalilul isti'adzah. Berikutnya ini adalah dalil tentang isti'adzah. Isti'adzah itu adalah memohon perlindungan. Ya. Dalilnya mana? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas ayat yang pertama. Di sini Allah memerintahkan, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan adalah a'udzu, aku berlindung, aku memohon perlindungan, aku memohon keselamatan. Kepada siapa? Birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Ya. Dengan Tuhan dan manusia lah kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah kita harusnya memohon perlindungan karena dia adalah zat yang tempat kita memohon perlindungan, tempat kita meminta pertolongan dan sebagainya. Maka tidak ada yang lainnya yang bisa melindungi kita selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tetap mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung itu hanya kepada Tuhannya manusia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya adalah wa dalilul istighatsah, ya. Dan berikutnya menjadi dalil terhadap istighatsah. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar diselamatkan dari mara bahaya atau diselamatkan dari perkara yang sangat genting. Misalkan diberikan pertolongan dalam kesusahan yang besar. Yang mana kita tahu dulu, ya, dari meningkat istighatsah ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW di dalam perang Badar. Beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat luar biasa. Beristighatsah kepada Allah dengan istighatsah yang luar biasa. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighatsah ini ketika kita memiliki hajat yang besar, peristiwa yang genting, atau peristiwa yang sangat membahayakan, maka kita istilahnya apa? Meminta perlindungan atau pertolongan dengan sungguh-sungguh luar biasa. Maka inilah namanya istighatsah. Ya. Dan istighatsah ini juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memintanya. Qauluhu ta'ala, sebagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Al-Anfal ayat 9. Apabila kalian itu apabila kalian itu memohon pertolongan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kalian, ya, fastajaba lakum. Maka disinilah kemudian Allah itu mengijabahkan bagi kalian. Fa ijabah, fa surah, ya.
fa yang menunjukkan bahwasanya Allah segera mengijabahi ya permohonan atau istighosah yang dipanjatkan. Yang mana kemudian ketika Rasulullah ini kan bercerita tentang perang Badar ya. Jadi ketika Rasulullah dalam perang Badar itu beliau sangat-sangat ya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengijabahi dengan memberikan pertolongan, mengirimkan para malaikat untuk membantu beliau dalam perang Badar tersebut. Nah, baik. Dan ibadah berikutnya yang disampaikan oleh mu'alif adalah tentang al-dzabah, yaitu ibadah menyembelih. Wa dalilul dzabah, dan yang menjadi dalil dari penyembelihan atau ibadah menyembelih ini, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Al-An'am 163. Di sini Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "inna," sesungguhnya, ada penekanan di sini, sesungguhnya, "sholati," salatku, "wa nusuki," ya, sembelihanku, ya, penyembelihanku, "wa mahyaya," dan hidupku, "wa mamati," dan matiku, lillah, itu semuanya itu adalah untuk Allah semata. Coba kita perhatikan di sini para pemirsa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah penegasan dalam hidup kita. Kalau hidup kita ini adalah hidup untuk Allah semata, sehingga mati kita juga untuk Allah semata. Demikian juga di antara dalam ibadah kita, misalkan sholat. Sholat kita adalah hanya untuk Allah semata. Karena banyak kita mendapati ada orang-orang yang ya melaksanakan ibadah ritual sholat kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang sujud, ada yang rukuk kepada matahari, ada yang rukuk, ada yang sujud kepada pohon, ada yang rukuk sujud kepada laut, ya, dan banyak lagi yang lain. Ada yang sholat kepada jin. Dan tapi di sini Allah tegaskan bahwasanya itu sebenarnya hanyalah lillah. Ada li di sini lah lil hasr ya, li untuk pembatasan kepada Allah semata. Jadi kita sholat itu hanya untuk Allah. Demikian juga untuk menyembelih. Menyembelih juga untuk Allah semata. Tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya, karena hakikatnya siapa sih yang memiliki ruh dari hewan-hewan yang ada itu? Maka semua ruhnya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberinya. Maka tatkala kita ingin mengambil ruhnya atau melepaskan ruh dari jasad hewan tersebut, makanya kita kembalikan itu untuk Allah juga, bukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena juga banyak juga kita mendapati sekarang ini orang-orang yang misalkan mereka itu ingin mendapatkan kesaktian, mereka ingin mendapatkan kesaktian atau ingin mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya apa? Mereka itu melakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih, ya misalkan ada yang menyembelih ayam hitam, ayam putih ataupun yang lainnya. Ya, itu ditujukan kepada selain Allah semata. Atau mungkin juga kita mendapati ada di antara manusia itu yang mereka itu untuk menolak bala. Ya, mereka menyembelih, kemudian sembelihannya itu diserahkan kepada laut, ya, kepada gunung ataupun kepada yang lainnya, atau ditanam untuk membangun. Itu semuanya adalah menyembelih bukan karena Allah semata. Karena Allah tidak pernah memberitakan yang seperti itu. Ya, maka itu adalah penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwasanya sholat, penyembelihan, hidup, mati itu hanya untuk Allah semata. Rabbil alamin, yaitu sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta ini. Dialah Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sepadan. Ya, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, dan yang demikian itulah, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin. Dan ketika diperintahkan, maka ini adalah persaksian Nabi Muhammad SAW, dan aku adalah yang pertama kali menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk patuh, orang yang berserah diri
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita selaku umat beliau, ya, kalau kita kemudian mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita juga harus seperti ini. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perintah Allah kepada kita, maka kita langsung pasrah, kita langsung tunduk, kita langsung ya menjalankan perintah itu tanpa kemudian ya banyak menolaknya atau memikir-mikirkannya, tidak. Akan tapi sikap seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, bukan sebagaimana orang Yahudi sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat. Baik, kita lanjutkan lagi. Dan dalil dari sunnah, wa minas sunnah, dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW terkait dengan masalah menyembelih ini adalah beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan di sana tentang orang yang masuk neraka gara-gara hanya seekor lalat. Ada yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya di sana ada sebuah kampung yang memiliki sebuah patung yang diagungkan. Lalu kemudian siapapun yang lewat di situ harus menyerahkan sembelihan. Ya, memberikan persembahan sembelihan kepada patung tersebut. Hingga lewatlah dua orang, salah satunya mereka disuruh tidak mau. Akhirnya dia disembelih dan dia masuk surga. Dia disembelih karena tidak mau mencukupikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk ke surga. Adapun yang satunya, dia kemudian ya menuruti permintaan itu dengan menyembelih seekor lalat kepada patung tersebut. Akhirnya kemudian dia telah berbuat syirik, mensekutukan Allah, dan matinya dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi demikianlah pentingnya kita dalam beribadah itu hanya untuk Allah semata. Dan terakhir yang disampaikan mu'alif di sini adalah ibadah tentang nazar. Wa dalilun nazar, adapun dalil tentang nazar adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Al-Insan ayat yang ke-7. Yaitu mereka menjalankan, memenuhi melaksanakan apa yang telah menjadi nadar-nadar mereka, apa yang menjadi hal-hal yang telah dinadarkan. Karena nadar ini adalah hukumnya wajib, ya, ketika itu saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya menjadi wajib. Dan mereka ini orang-orang yang telah menunaikan nadarnya itu. Wa yakhafuna, dan mereka itu khawatir, mereka takut yauman, pada suatu hari, karena yang mana pada hari itu syarruhu mustatiro, keburukannya atau azab pada hari itu adalah mustatiro, ya, menyebar di mana-mana, ya, merata di mana-mana. Maka inilah kemudian mereka menjalankan perintah Allah dengan kewajiban-kewajiban ditunaikan dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya mereka terhindar dari keburukan, dari azab yang ada pada hari, yaitu hari kiamat, yang mana pada saat itu banyak sekali azab ini tersebar di berbagai di mana-mana pada hari itu. Baik. Nah, jadi demikianlah beberapa macam ibadah yang disampaikan oleh mu'alif pada kesempatan kali ini, yang bisa kita bacakan tentang ibadah tentang kita mulai dari isti'anah, isti'adzah, kemudian istighotsah, dan kemudian zabah, dan terakhir adalah nazar. Dengan demikian, ya, macam-macam ibadah yang disampaikan oleh mu'alif telah kita baca, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amal-amal ibadah ini dengan ikhlas hanya kepadanya, ikhlas mengharapkan pahala darinya, dan dihindarkan dari segala macam bentuk penyimpangan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, ketetapan, hingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.